warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang kelompok 3 yang beranggotakan Aurelia Rida Effendi, NPM 20.01.01.0051, Nadia Niken Widiastari, NPM 20.01.01.0069, Saristawati Laili Rasida, 20.01.01.0077, Novi Yulianti, NPM 20.01.01.0081, dan Lia Himatul Musrifah, NPM 20.01.01.0087. Kami akan mempresentasikan mengenai penilaian surat berharga. Yang pertama adalah pengertian harga atau nilai surat berharga. Harga atau nilai surat berharga pada dasarnya adalah present value dari aliran kas masa mendatang yang akan diberikan kepada pemegang surat berharga tersebut. Beberapa jenis surat berharga mempunyai schedule pemberian aliran kas di masa mendatang yang cukup jelas, sedangkan beberapa jenis yang lain mempunyai schedule pemberian aliran kas yang tidak cukup jelas. Meskipun demikian, fisik penilaian yang dipakai tetap sama, yaitu present value aliran kas di masa mendatang. Pengertian penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu jatuh tempo obligasi bermacam-macam, ada yang relatif pendek seperti 1 tahun, dan ada yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Obligasi yang dikeluarkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tidak terbatas disebut dengan konsol. Beberapa kunci yang berkaitan dengan obligasi adalah: yang pertama, nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah kupon tingkat bunga, yaitu tingkat bunga dalam presentasi berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang terakhir yaitu jatuh tempo. Jangka waktu atau usia suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun titik pada saat jatuh tempo. Penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Satu, obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi bisa dihitung dengan cara berikut. Harga sama dengan ekuitas N per T sama dengan 1 dikalikan bunga per 1 plus KD kalikan 1 plus nominal per 1 plus KD kurung tutup N. Biasanya perusahaan pada saat ini menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa sehingga harga pasar akan sama dengan nilai nominalnya. Harga pasar obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KD bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tersebut merupakan fungsi dari bebas risiko dan premi risiko. Seperti berikut ini. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan tingkat keuntungan aset bebas risiko plus premi risiko. Tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko tergantung dari beberapa faktor. Tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi. Tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko tergantung dari faktor sebagai berikut. 1. Premi maturity. 2. Premi kebangkrutan. 3. Premi likuiditas. 4. Premi inflasi. Tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi. Yield to maturity atau YTM, yield to call atau YTC, dan yield. YTM adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika aplikasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo atau matur. YTC adalah
keadaan di mana perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai hak untuk melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Jika tingkat pasar turun, maka intensif untuk keuntungan yang diperoleh investor jika investor tersebut memegang aplikasi sampai dilunasi. Yield sama dengan bunga atau harga pasar obligasi, sering dipakai sebagai indikator tingkat keuntungan, misal untuk menghitung keuntungan yang disyaratkan atau yang dikaitkan dengan rating obligasi. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Perhitungan harga obligasi dengan bunga setiap semester pada dasarnya sama, namun ada beberapa penyesuaian yang membedakan. Yang pertama, kupon bunga dibagi menjadi 2 karena bunga dibayar setiap semester. Yang kedua, jangka waktu obligasi dikalikan 2. Dan yang ketiga, tingkat diskonto juga dibagi 2. Rumus yang dipakai untuk menghitung obligasi dengan karakteristik seperti disebutkan di atas sebagai berikut. Harga sama dengan sigma 2N T sama dengan 1 dikalikan bunga per 2 dibagi 1 plus KD per 2 plus nominal dibagi 1 plus KD per 2 dikalikan N. Yang keempat, risiko tingkat bunga. Tingkat bunga biasanya berubah-ubah tergantung banyak faktor. Sebagai contoh, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat. Yang pertama, jangka waktu obligasi. Eksposur terhadap risiko tingkat bunga tersebut bergantung dari beberapa faktor. Salah satunya faktor jangka waktu obligasi dengan jangka waktu lebih panjang. Ceteris paribus mempunyai eksposur tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Yang kedua, aplikasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sebelum jatuh tempo atau dinamakan sebagai zero coupon bond. Formula untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon adalah sebagai berikut. Harga sama dengan nominal per 1 plus R dikuadratkan. Dengan R adalah tingkat bunga dan N adalah periode. Pengertian penilaian saham. Penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan titik sama seperti pada penilaian obligasi. Penilaian saham juga didasarkan pada present value aliran kas yang akan diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Karena pemegang saham akan menerima dividen dan capital gain, maka aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen dan capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Nomor 1, saham yang dipegang satu periode. Merupakan aliran kas diasumsikan dibayar pada akhir periode untuk memudahkan perhitungan titik harga yang pantas tersebut bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. PO sama dengan PV sama dengan D1 dibagi 1 plus KS plus P1 dibagi 1 plus KS, di mana PO sama dengan PV sama dengan harga saham yang pantas. D1 sama dengan dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang. P1 sama dengan harga saham atau harga saham 1 tahun mendatang. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut. Nomor 2, penilaian saham yang dipegang selamanya. Sebagai pemegang saham, melihat investasi saham sebagai investasi jangka panjang, dalam situasi ini aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen, karena diasumsi saham akan dipegang selamanya. Model penilaian tersebut sering disebut juga sebagai model penilaian dividen karena akan dipegang selamanya atau jangka panjang. Investor akan memperoleh dividen bukannya capital gain. Dengan demikian, harga saham ditentukan oleh nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Beberapa variasi dalam model tersebut. Nomor 1, model dividen konstan. Nomor 2, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Nomor 3, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan.
Penilaian saham model kelipatan. Alternatif metode penilaian saham adalah menggunakan kelipatan seperti price earning ratio atau PER, price to book value atau PBV. PER bisa dituliskan sebagai berikut. PER sama dengan harga pasar per lembar per earning per lembar saham. PBV bisa dituliskan sebagai berikut. PBV sama dengan harga pasar saham per lembar per nilai baku modal saham per lembar. Saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen mirip seperti saham, tetapi dividen tersebut dibayar tetap berdasarkan persentase tertentu dari nilai nominal saham preferen. Formula untuk menghitung harga saham preferen adalah PV sama dengan dalam kurung D per KP, di mana PV sama dengan harga saham preferen, D sama dengan dividen saham preferen, KP sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham preferen tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.